Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-26 dan seterusnya kita akan baca bergantian. Judulnya Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama dan juga Nasihat Gamaliel. Saya baca ayat 26, Bapak Ibu 27 dan seterusnya kita bergantian. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menyerahkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar dan adik mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus salah satu jawab katanya, kita harus berdoa kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya saya dapat bertobat dan terima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Dengan perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata pada sidang, hai orang-orang Israel, timbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, teruslah Yehuda, orang Galilea, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berangkat dari peristiwa yang sangat luar biasa ya yang terjadi di Yerusalem ya ketika ada seorang pengemis atau seorang yang lumpuh yang meminta-minta sedekah di gerbang indah, tapi kemudian akhirnya Tuhan memberikan kebutuhannya yang paling utama yaitu kesembuhan. Jadi mujizat itu kemudian akhirnya diketahui oleh banyak orang ya. Dan orang-orang itu banyak yang percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes. Karena mujizat itu peneguhan. Ternyata apa yang diberitakan itu benar, bahwa Yesus itu penyembuh, Yesus itu adalah penolong. Ini karena sekitar 40 tahun orang lumpuh itu meminta-minta di bait Allah, ya, tapi ternyata tidak sembuh, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes lewat dan berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, yaitu Yesus Kristus penolong, di dalam nama Yesus sembuh. Nah, kemudian peristiwa itu menjadi kegemparan di Yerusalem. Ya. Dan akhirnya itu juga yang memacu Petrus dan Yohanes untuk terus memberitakan Injil.
Yang walaupun akhirnya mereka kemudian berhadapan dengan resiko yang sangat berat, resiko yang mungkin bagi manusia itu akan sulit bisa diterima. Karena itu akan membuat mereka menderita, bahkan ancaman nyawa sekalian. Lewat peristiwa itu mereka ditangkap, diadili, terus kemudian dilepaskan. Dilarang Bapak Saudara sekalian, jangan memberitakan nama Yesus. Tapi mereka terus mengabarkan tentang Yesus. Dan pada suatu ketika mereka kemudian akhirnya juga betul-betul ditahan dan masuk penjara. Ya. Masuk penjara dan kemudian saat tengah malam malaikat Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka dengan cara yang ajaib. Bayangkan ya di Kisah Para Rasul pasal berapa kemarin kita baca? 4 ya. Mereka tuh mengalami mujizat di mana pintu penjara itu terkunci rapat, gemboknya masih utuh, penjaganya itu masih ada semua, tapi kemudian kedua orang itu sudah dilepaskan. Tapi sebelum mereka dilepaskan, malaikat berkata kepada mereka apa? Setelah keluar, pergi apa? Pergi beritakan Injil lagi, dan akhirnya itu yang terjadi Bapak Saudara sekalian. Benar, ketika mereka dilepaskan dari penjara, Petrus dan Yohanes menunjukkan ketaatan. Ya walaupun mereka sudah ditangkap gara-gara memberitakan nama Yesus di penjara, tapi ketika malaikat Tuhan suruh mereka ke penjara lagi, mereka pergi ke bait Allah lagi, dan kemudian mereka benar-benar pergi ke bait Allah. Maka terjadilah peristiwa ini. Petrus dan Yohanes ada di bait Allah sedang memberitakan Injil, datang. Ya. Datanglah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah. Jadi orang-orang itu datang ke bait Allah bukan untuk beribadah, bukan datang menyembah, tapi ternyata untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Mungkin bisa dibayangkan kira-kira suasananya seperti apa. Sementara orang mengajar di bait Allah, ya, tiba-tiba datang pengawal yang mungkin lengkap dengan pedang, lengkap dengan tombak dan sebagainya, untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Cuma sekarang Alkitab katakan bahwa di ayat 26 bisa ditampilkan ayat 26. Memang mereka ditangkap tapi dengan cara yang halus, ya. Tidak lagi dengan cara yang ayo ikut dan sebagainya. Mungkin Alkitab bilang mereka tidak dengan kekerasan, ya, tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Nah kita lihat ternyata Bapak Ibu Saudara, pengaruh dari Injil yang diberitakan itu sudah betul-betul membuat orang-orang di sana itu terjamah oleh firman Tuhan. Ya, orang-orang yang juga mungkin sudah terpengaruh dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ketika mendengar pengajaran Petrus dan Yohanes, mereka mengiyakan pengajaran itu sehingga ya mereka juga akhirnya mengikuti terus pengajaran itu. Antusias yang mereka tunjukkan itu luar biasa, sehingga itu yang membuat akhirnya para pengawal ini melakukan sesuatu yang ya tidak semestinya. Jadi dipanggil tidak dengan kekerasan, tapi mungkin dipanggil dengan cara halus. Yuk bisa ikut kami sebentar ya, mungkin seperti itu. Enggak dengan kekerasan. Ya. Tapi kita melihat peristiwa ini, kalau kita baca sampai di ayatnya yang ke-30, Bapak Saudara sekalian, kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes itu, walaupun mereka dituduh, ya, walaupun mereka akhirnya boleh dikatakan mungkin mau dicelakakan, tapi itu tidak menggentarkan hati mereka, itu tidak membuat mereka goyah. Apa yang mereka punya? Jadi ketaatan kepada Tuhan, ya, adalah ketaatan yang ada di dalam hati Petrus dan Yohanes, adalah ketaatan yang tidak tergoyahkan. Sama-sama katakan, ketaatan yang tidak tergoyahkan. Berulang kali Bapak Saudara sekalian, bahkan dengan keras, artinya ancaman itu begitu keras terhadap Petrus dan Yohanes. Tapi ternyata Petrus dan Yohanes itu tetap kokoh, tidak tergoyahkan. Apapun
resikonya mereka tetap taat. Buktinya di ayat yang ke-29, dia dikatakan begini, coba Bapak Ibu sekalian kita lihat. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya apa? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya pernah melihat salah satu orang ya, dia pernah bicara walaupun itu mungkin sesuatu yang menjadi guyonan, tapi ya dia mengatakan itu dengan jujur. Dia bilang saya tuh lebih takut sama tante daripada takut sama Tuhan. Karena kami itu jadi pekerja di salah satu gereja dulu Surabaya, jadi full timer. Ada seorang pengerja di sana, dia bilang, wah, saya tuh lebih takut tante A daripada Tuhan, katanya. Kenapa? Bilang walaupun Tuhan sudah berkehendak, kalau tante itu tidak berkehendak, tidak akan terjadi, katanya. Tapi di sini nggak ada ya. Lebih taat sama Tuhan atau taat kepada manusia? Amin. Lebih taat sama Tuhan daripada manusia. Itu yang harusnya terjadi. Cuma masalahnya kalau kita kepepet itu yang susah. Kalau saya ambil misalnya, kalau saya lakukan ini saya dapat untung. Tapi kalau saya lakukan itu ternyata itu melukai hati Tuhan. Contoh misalnya apa? Korupsi. Tapi kalau di sini tidak ada yang suka korupsi ya. Mau korupsi apa? Yang korupsi kan biasanya di tempat-tempat yang gede-gede ya. Di rumah ada yang korupsi nggak kira-kira? Kalau di gereja? Kadang-kadang kita dalam hal-hal kecil mungkin kita tidak menyadari ya. Atau contoh sederhana lah, anak-anak yang sekolah pas ujian. Pas ujian ini, waktu ngisi nilai, waduh susah banget. Pas ngelihat kiri, wah kelihatannya itu jawabannya sudah terisi tuh. Alias nyontek. Padahal kan dilarang nyontek. Kira-kira mau pilih mana? Taat sama Tuhan? Atau taat sama diri sendiri? Pilih mana? Soalnya kalau nggak nyontek nanti takut nilainya jelek. Tapi kalau nyontek juga pasti tertuduh karena itu kan nggak boleh. Nah mau pilih mana? Anak-anak muda boleh jawab. Pasti pilih nyon. Kenapa? Nah ini realita Bapak Saudara sekalian. Bukan cuma anak-anak muda, ya kita juga orang-orang dewasa juga gitu. Waduh, tak ambil, enggak tak ambil eman, tapi kalau diambil sebetulnya bukan hak kita. Nah, itu bahaya Bapak Saudara sekalian. Bangun pagi-pagi. Bilang taat sama Tuhan atau taat sama manusia. Tapi kalau di sini saya percaya nggak ada. Bangun pagi-pagi semua pada cari Tuhan, betul? Bangun pagi-pagi tiba-tiba telepon bunyi, notifikasi macam-macam. Kira-kira mau buka HP dulu atau kita buka tirai untuk melihat surga? Bapak Ibu Saudara sekalian, jawab jujur. Saya tidak tahu, kita tidak saling tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Mau lebih taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan? Seandainya resiko, kita yang suka nyetir di jalan nih, tiba-tiba kita salah. Terus petugas datang, mau menawarkan damai. Mau pilih damai atau taat sama Tuhan? Berat loh itu, Bapak Saudara sekalian.
Itu berat. Saudara, saya pernah ditelepon sama seorang teman hamba Tuhan juga. Tolong ke sini. Loh, kenapa? Saya ketangkep polisi. Oh ya? Kenapa? Dia bawa mobil ternyata di lokasi yang tertib lalu lintas ya, di daerah Jalan Panglima Sudirman, Surabaya. Dia telepon saya, minta tolong saya karena katanya saya ada kenalan polisi. Jadi saya datang, Bapak Saudara sekalian. Singkat cerita, saya tiba di situ. Terus saya tanya, "Loh, ada apa ini?" "Ini Pak, gini." Terus orangnya mungkin sudah berharap ya, karena saya datangkan bawa mobil gereja. Wow, pasti kalau diajak damai lumayan nih. Gimana? Oh, salah. Oh, ini gara-gara salah, terus gimana? Saya bilang, "Pak, saya ini hamba Tuhan. Tilang saja, Pak." Orangnya itu yang telepon saya cuma melongo. Hah? Buat apa datang kalau cuma suruh tilang? Harusnya kan datang bagaimana caranya lah, ya. Tilang. Akhirnya ditilang, Bapak Saudara sekalian. Harus lebih memilih sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang memang yang kita pilih mengenakan secara daging, tapi kalau itu menyakiti hati Tuhan, itu hanya akan menumpuk masalah dalam hidup kita. Kalau dalam hal kecil kita belajar untuk lebih taat sama Tuhan, saya percaya Tuhan juga ngumpulin itu. Lihat, waduh, anakku ini terus taat sama saya, ya. Jadi dalam kehidupan kekristenan kita harus punya prinsip bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu jangan sampai tergoyahkan. Amin. Tak terima, nggak seiman, tapi nggak diterima. Eman, ganteng ya, cantik ya. Nggak tak terima, eman. Tapi kalau diterima, kan firman Tuhan bilang jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Kira-kira anak-anak muda mau pilih yang mana? Taat sama Tuhan? Berani? Amin. Ayo anak-anak muda jawab dengan semangat. Mau pilih taat sama Tuhan? Ini Bapak Saudara sekalian. Ketaatan kita adalah ketaatan yang tidak boleh tergoyahkan. Ya. Kita melihat bahwa ternyata murid-murid membuktikan ya di ayat pasal 5 ayat 26 sampai 29 tadi bahwa murid-murid itu memilih mereka lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Walaupun memang ada ancaman, ada sesuatu yang akan merugikan secara daging. Tapi kalau taat sama Tuhan juga tidak akan pernah berhutang sama kita. Kalau kita lebih memilih menyenangkan Dia. Ya, karena ketaatan sejati bukan diukur dari situasi yang nyaman atau menguntungkan, tapi ketaatan yang sejati itu diukur saat kita mengalami tekanan, mengalami ancaman penderitaan. Disitulah ketaatan sejati itu akan terukur. Kalau kita belajar setia dalam perkara kecil, firman Tuhan bilang juga kita akan dipercayakan Tuhan perkara yang besar. Taat kepada Allah dalam perkara kecil, kita akan taat kepada Allah juga dalam perkara yang besar. Dan Alkitab menyaksikan bahwa di mana ada ketaatan, di situ seringkali disertai dengan mujizat Tuhan. Setiap kali ada ketaatan, di situ juga akan muncul yang namanya mujizat Tuhan. Betul? Abraham ketika dia disuruh untuk menyembelih Ishak, berat nggak itu? Sulit nggak? Anak yang sudah ditunggu-tunggu puluhan tahun dijanjikan oleh Tuhan, tiba-tiba sudah tumbuh remaja, diminta sama Tuhan ya dengan cara yang, waduh, bayangkan seorang ayah ya disuruh begitu. Tapi ketika ketaatan itu ditunjukkan, maka Tuhan lakukan mujizat. Amin. Nuh ketika dia disuruh buat bahtera, di mana disuruh buat bahtera? Di laut? Di danau? Di mana? Di gunung. Nuh taat, ada mujizat Tuhan. Banyak, ya. Banyak hal ketika kita melihat bahwa ketaatan itu selalu mendatangkan yang namanya ketaatan kepada Allah. Itu selalu mendatangkan mujizat Tuhan. Dan kita lihat, itu juga terjadi mujizat bagi murid-murid, bagi rasul-rasul waktu itu.
Mereka tidak jadi ditangkap, dilepaskan walaupun disesah sebentar. Ya. Jadi dimanapun Bapak Saudara sekalian kita berada, di rumah, di tempat pekerjaan, di pelayanan, tunjukkanlah ketaatan kita kepada Tuhan. Lebih memilih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Waduh, kalau berangkat ke gereja eman ini, sinetron ini lewat loh. Tinggal 1 seri, waduh. Ke gereja atau arisan yo? Ke gereja atau arisan, gereja atau arisan. Tapi di sini kan nggak ada ya. Lebih pilih arisan atau ke gereja? Ya, kita jawab sendiri ya. Lanjut. Ayat 30. Kita lihat, Bapak Saudara sekalian, justru ketika mereka disidang, ya, waktu mereka disidang, dengan keras diancam, diintimidasi begitu rupa, ya. Tapi mereka tuh tidak ada rasa takut sama sekali. Dilarang memberitakan tentang Yesus, malah mereka ngomong, lihat, Allah nenek moyang yang kita, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan apa? Membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dilarang bicara tentang Yesus. Di sidang yang akan mengancam nyawa mereka, justru mereka sebut nama Yesus. Dia bilang Allah nenek moyang kita, ya, yang membangkitkan Yesus. Artinya begini Bapak Saudara sekalian, mereka mengatakan bahwa Allah nenek moyang kita. Kita itu siapa? Berarti rasul-rasul dan juga orang yang sedang menyidang mereka, orang-orang yang sedang menginterogasi mereka. Mereka menyatakan sebetulnya Allah kita itu sama, dan kita lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan Yesus itu direstui oleh Allah. Kalau mungkin bisa saya tafsirkan ayat ini. Allah nenek moyang kita yang telah membangkitkan Yesus. Jadi karya yang Yesus lakukan itu juga direstui Tuhan. Ngapain kalian itu harus membatasi? Ngapain kalian harus menekan? Padahal itu disidang supaya mereka itu jangan sampai beritakan nama Yesus. Tapi dengan berani justru mereka ngomong, Allah nenek moyang kita. Berarti Allahnya rasul-rasul, Allahnya para orang-orang yang sedang ada di persidangan itu. Mereka mengatakan sama, dan dialah yang merestui pelayanan ini. Kenapa mereka harus menghalang-halangi? Dengan berani. Terus 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi apa? Pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi semakin mereka membungkam, ternyata kabar Injil itu justru tersampaikan di saat-saat yang sangat-sangat tidak memungkinkan. Jadi Injil itu akhirnya tersampaikan di persidangan, di situasi yang membungkam Injil, tapi justru disitulah Injil terus diberitakan. Kita lihat, Yesus, ya, dikatakan bahwa mereka itu sudah membunuh, mereka sudah menyalibkan, mereka membunuh Yesus. Karena dengan apa yang menjadi karya Yesus waktu itu, justru itu akan mendatangkan keselamatan bagi Israel, mendatangkan pertobatan. Jadi kita lihat, justru Injil disampaikan secara lengkap. Betul? Apa itu Injil? Berkali-kali sudah diajarkan ya. Injil itu adalah kabar tentang Yesus, kabar baik tentang Yesus. Kenapa Yesus? Kabar baik tentang Yesus. Karena manusia, Injil berbicara tentang manusia yang sudah berdosa, manusia yang sudah harus binasa, manusia yang tidak ada kemungkinan diselamatkan dengan kekuatan sendiri. Tapi kabar baiknya, ada Yesus yang datang dari sorga. Dia mau mati, dia mau mengorbankan dirinya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, bahkan dia bangkit di hari yang ketiga. Terus kemudian dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Nah, kita yang percaya karya keselamatan dari Kristus, itu akan membuat hidup kita itu bertobat, berbalik dari jalan yang salah. Nah, itu yang diberitakan. Jadi Bapak Saudara sekalian, saya percaya bahwa ya kita pun sebetulnya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Ya, kita diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dimanapun Tuhan utus kita berada. Dia di rumah, di lingkungan pekerjaan, dimanapun. Ya, mungkin dengan cara yang berbeda, kita bisa memberitakan Yesus dengan cara yang berbeda. Kita lihat
bahwa ternyata Bapak Saudara sekalian, kenapa murid-murid itu berani menyampaikan? Coba kita lihat di ayat 32. Kenapa murid-murid itu berani? Kita lihat, baca sama-sama 2, 3. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi ternyata kenapa rasul-rasul itu berani? Kenapa mereka itu dengan tegas, sepertinya mereka itu mengeluarkan kata-kata itu, kata-kata keluar seperti apa ya? Seperti air yang keluar dari mata air yang lancar gitu. Itu kenapa? Karena ternyata mereka bilang bahwa ternyata mereka itu tidak bersaksi dengan kekuatan sendiri, tetapi mereka bersaksi karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menuntun mereka ketika mereka ngomong. Artinya Roh Kudus yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang memberi keberanian, Roh Kudus itu juga yang memberi hikmat kepada mereka untuk mengeluarkan kata-kata. Sehingga mereka itu bisa bersaksi dengan lancar. Katakan kiri kanan, saya adalah saksi Tuhan. Kalau kita saksi Tuhan, sudahkah kita sudah bersaksi? Mungkin ada yang bilang, saya ini enggak bisa ngomong. Saya kalau ngomong itu enggak lancar. Saya enggak bisa ngomong. Bapak Saudara sekalian, kesaksian tentang Tuhan ternyata itu bukan karena kita pintar menata kata. Kesaksian orang Kristen bukan karena kita itu pintar berbicara. Tetapi ternyata kesaksian orang Kristen itu kenapa? Kesaksian orang Kristen itu akan menjadi berkat kalau kita itu betul-betul ada dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi kita tuh harus betul-betul membawa hidup kita untuk ada dalam pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Supaya apa? Supaya kesaksian kita itu menjadi berkat, walaupun sederhana. Saya pernah cerita di sini ya. Ada seorang ibu-ibu, sudah almarhumah. Dia jualan di pasar Kedurus. Ya, namanya Ibu Sugia. Dia tuh jualan sayur, jualan apa di pasar Kedurus. Tetapi dia seringkali memenangkan jiwa. Nawarin jualannya sambil cerita kebaikan Tuhan. Nawarin jualannya sambil dia bicara tentang Yesus. Itu saksi hidup yang saya pernah saksikan sendiri orangnya. Dia berjemaat di gereja Cempaka di Surabaya. Bawa jiwa, menangkan jiwa lewat dia jualan. Akhirnya apa? Rumahnya itu jadi tempat beribadah. Jadi orang-orang yang menerima Injil ketika dia jualan, akhirnya mereka bentuk persekutuan di rumahnya. Ya. Jadi memberitakan tentang Yesus, kita harus minta hikmat Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan ya kita itu cuma sekedar cerita. Kita harus berani bercerita tentang Tuhan, berbicara tentang Injil. Karena Injil itu akan memerdekakan, Injil itu akan menyelamatkan. Saudara, kira-kira kalau para hamba-hamba Tuhan zaman dulu ketika mereka tidak memberitakan Injil, kira-kira kita ada nggak hari ini? Hamba-hamba Tuhan zaman dulu ketika mereka tidak datang mungkin ke Indonesia dan tidak memberitakan Injil di Indonesia, apakah Indonesia ada orang-orang Kristen? Enggak ada, saudara sekalian. Dan kita juga harus pakai cermin itu untuk mengatakan bahwa saya juga harus menjadi orang yang memberitakan Injil supaya mungkin orang-orang di generasi di bawah kita itu akan percaya kepada Yesus. Siapa yang mau bersaksi, katakan amin. Lebih gampang mana? Bercerita tentang Yesus atau bercerita tentang tetangga kita? Lebih gampang mana? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan atau menceritakan kejelekan tetangga kita? Lebih gampang mana? Menceritakan kebaikan Tuhan atau kejelekan teman kita? Hah? Harusnya kan lebih gampang menceritakan kebaikan Tuhan. Betul ya? Harusnya lebih gampang menceritakan kebaikan Tuhan, tapi pada dasarnya, pada kenyataannya, lebih banyak orang lebih memilih, lebih gampang menceritakan tentang. Tapi di sini tidak, lebih banyak bercerita tentang kebaikan Tuhan.
Lek disuruh bersaksi wangel soro, ya. Tapi lek ngerasani wong, betul ya? Betul ya bahasanya ya? Saya kan lagi belajar bahasa sini, ya. Kongkon bersaksi wangel luar biasa. Lek ngerasani wong, ngerasani gembalae. Oh, di sini ndak ada ya. Ndak ada yang pernah ngerasani gembalane. Kita lihat di tengah-tengah ancaman Bapak Saudara sekalian, di tengah-tengah tekanan, murid-murid atau rasul-rasul itu masih tetap aja bicara. Jangan sebut nama itu, malah sebut. Karena ada tuntunan Roh Kudus. Ya. Ada tuntunan Roh Kudus. Kira-kira kalau orang yang menjelekkan orang lain, tuntunan siapa itu? Hah? Saya mau tanya, apa untungnya kita menceritakan kejelekan orang? Ada untungnya enggak? Tapi kenapa sering dilakukan? Itu masalahnya. Di sana tapi ya, di hutan sana, di gereja itu enggak ada yang ngerasani. Amin, Bapak Saudara sekalian. Bilang kiri kanan, tidak ada untungnya menceritakan kejelekan orang. Mendingan cerita tentang Yesus. Amin. Berkali-kali saya bilang bahwa orang yang mau menjelekkan orang lain itu orang jelek. Betul? Cuma orang jelek yang mau menjelekkan orang. Tuntunan Roh Kuduslah yang akan membuat kita itu berani untuk bersaksi. Walaupun di tengah-tengah tekanan, walaupun di tengah-tengah ancaman. Dan kita melihat bahwa kesaksian yang ditunjukkan saat ada di tengah tekanan, justru itu akan mendatangkan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Saudara, saya mau tanya, siapa di sini yang tidak punya Roh Kudus? Boleh angkat tangan? Besok saya baptis lagi ya. Ada yang tidak punya Roh Kudus? Nah, yang punya Roh Kudus katakan amin. Berarti kalau kita punya Roh Kudus, kita juga bisa bersaksi kok. Amin. Berserah sama Tuhan, minta Tuhan berikan kekuatan supaya mulut saya ini bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Beri saya kemampuan dan keberanian supaya apa yang saya beritakan itu adalah kabar baik, bukan justru akan membuat orang nyesek ketika mendengar apa yang kita ucapkan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Minta tuntunan Roh Kudus. Jadi kesaksian yang dipimpin Roh Kudus itu akan membawa dampak keselamatan, membawa dampak pertobatan. Jadi Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi para rasul ya, sehingga mereka betul-betul punya keberanian. Sekali lagi, jadi kesaksian atau kesaksian orang percaya atau kesaksian yang berdampak itu bukan karena orang itu pintar menata kata, pintar berbicara, tapi kesaksiannya dipimpin oleh Roh Kudus itu akan membawa dampak. Lanjut kita baca ayat 33 dan seterusnya. Mendengar perkataan itu apa? Sangat tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud apa? Membunuh rasul-rasul. Bayangkan Bapak Saudara di persidangan ya, yang akan membuat mereka dipenjara karena mereka memberitakan tentang Yesus. Malah orang-orang itu dituding-tuding sama mereka. Yesus itu loh kamu yang bunuh, kamu yang gantung dia di kayu salib. Akhirnya membuat itu mendatangkan kemarahan besar ya. Wah, mereka tadinya cuma mungkin mau memenjarakan, tadinya mereka cuma mau menahan Petrus dan Yohanes, tapi karena mereka tuh betul-betul belak-belakan, mereka ungkapkan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati mereka. Itu yang menyebabkan akhirnya kemudian mahkamah itu muara besar. Dan mereka berencana untuk apa? Bukan cuma dipenjara lagi, tapi untuk membunuh. Wow. Memang kesaksian tentang Yesus kadang-kadang harus ada resiko seperti ini. Ya, jadi kesaksian tentang Kristus, kesaksian tentang keselamatan, kadang-kadang harga yang harus dibayar itu ancaman kematian. Betul? Maka saya pernah sampaikan bahwa orang yang mau mengikut Yesus itu biasa sampaikan di katekisasi.
Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ya. Kejadian pasal 16 ayat 24. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia itu harus menyangkal diri, memikul salib. Apa artinya memikul salib? Pikul salib itu berbicara tentang kematian daging, Bapak Saudara sekalian. Bahkan termasuk bisa mengarah kepada kematian secara tubuh. Karena itu memang Tuhan sampaikan, coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat di situ. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Jadi kita lihat. Jadi orang-orang ini yang menangkap Petrus dan Yohanes, mereka juga punya keinginan untuk membunuh karena mereka merasa bahwa kalau mungkin mereka bunuh Petrus dan Yohanes, mereka sedang menyenangkan Tuhan. Ini resiko, saudara-saudara. Kita kembali ke pembahasan tadi. Marah mereka. Nah, di tengah-tengah kemarahan mereka tiba-tiba muncul. Kita kembali ke Kisah Rasul. 33 ya, 33. 34 sekarang berarti. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, jadi ini sementara sidang ya. Dan sementara mahkamah agama itu marah besar mau merencanakan Petrus dan Yohanes dibunuh. Tiba-tiba ada salah satu orang dari antara mereka itu bilang begini, tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Jadi Gamaliel ini muncul, dia datang dengan bijaksana, dia bilang, kita rehat sejenak. Tolong Petrus Yohanes pinggir dulu. Disimpan dulu di belakang. Nah, waktu Petrus dan Yohanes dikeluarkan sementara, orang ini ngomong. Coba kita lihat selanjutnya. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah sendiri baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini." Terus, sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Terus, sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Kita lihat hikmat yang Tuhan beri kepada Gamaliel. Lanjut, 38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Lanjut, 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Dan kemudian nasihat itu diterima. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang mencekam karena mereka sudah marah. Dan bisa jadi mereka dibunuh. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia gerakkan hati. Siapa? Gamaliel. Siapa Gamaliel? Dia adalah bagian dari mahkamah agama yang sedang di persidangan. Ya boleh dikata dia adalah golongan mereka ya yang sedang melakukan persidangan. Tapi justru Tuhan pakai dia dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya untuk menyampaikan sesuatu yang akhirnya bisa diterima. Gamaliel ini adalah seorang, mungkin kalau sekarang Gamaliel itu bisa ditaruh di depan namanya itu Prof. Dr. Gamaliel. Ya, profesor atau doktor teologi. Ahli Taurat.
Orang yang sangat pintar dan sangat dihormati. Puji Tuhan, Tuhan pakai dia. Ya, dia sampaikan sesuatu. Biar aja, nggak apa-apa, biarkan mereka. Karena apa? Karena kalau memang pengajaran mereka itu dari manusia, seperti halnya Teudas dan juga Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot ya. Memang di zaman itu di Israel tuh banyak yang namanya Yudas. Karena nama Yudas, kata Yudas itu sebetulnya bagus artinya. Ya, cuma masalahnya perbuatan Yudas Iskariot itu yang akhirnya membuat sampai sekarang nggak ada lagi orang yang kasih nama orang Yudas. Nggak ada ya. Orang Kristen hari ini kalau lahir ada nggak yang kasih nama Yudas? Nggak ada. Padahal sebetulnya artinya bagus Bapak Saudara sekalian. Ya, cari aja di Google ya apa artinya Yudas. Kita tidak bahas itu. Nah ternyata Yudas dan Teudas ini mereka tuh buat sekte. Ya di zaman itu mereka mungkin buat ajaran-ajaran baru yang kemungkinan juga menentang ajaran-ajaran Yahudi waktu itu. Sehingga mereka mungkin bisa juga dianggap pemberontak. Tapi ternyata karena itu ajaran manusia menurut Gamaliel, ajaran manusia itu akan lenyap begitu saja itu kalau bukan dari Tuhan. Ini pengertian yang luar biasa. Tapi kalau itu dari Tuhan menurut Gamaliel, mau siapapun tidak akan bisa membendung. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan kalau itu pekerjaan Tuhan. Termasuk mahkamah agama yang mungkin mereka berusaha untuk membungkam pekerjaan Tuhan. Tidak akan bisa, itu kata Gamaliel. Dan itu betul-betul benar, disetujui oleh mereka. Dan sampai hari ini juga kita mengamini Bapak Saudara sekalian. Bahwa kalau pekerjaan Tuhan itu tidak akan pernah bisa dihentikan oleh manusia. Ya. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada manusia yang akan bisa menghentikan. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, mau berusaha seperti apapun, manusia akan pasti gagal. Betul? Nah, ini juga jadi berkat buat kita semua, Bapak Saudara sekalian. Kalau memang gereja ini dari Tuhan, Tuhan pasti akan bela gereja ini. Amin? Nah, kita juga sedang terancam ini. Tanda petik ya. Sekian tahun kita belum bisa beli. Ya kan? Kita sudah berusaha tapi sampai hari ini masih belum, masih kita berusaha. Ya. Kalau memang dari Tuhan, saya percaya ada waktu yang tepat. Tuhan akan buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang betul-betul merestui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seperti Gamaliel ngomong, kalau bukan dari Tuhan, pasti itu akan berlalu pengajaran-pengajaran apapun. Ya kan? Contoh mungkin di zaman sekarang ini yang belum lama terjadi, ada tiba-tiba muncul siapa? Lia Eden. Apa lagi? Ada lagi yang datang mengaku nabi siapa? Ahmad Musadek ya. Dan seterusnya banyak, ya kan? Ada lagi di Bandung. Tiba-tiba orang mengajarkan, wah ini jual aja semua harta. Orang-orang Kristen ayo jual semua harta karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Tanggal sekian, ayo kita kumpul di Bandung. Tiba-tiba bukan Yesus yang datang tapi polisi yang datang nangkap mereka. Kenapa? Karena itu ajaran manusia, itu sesuatu yang dapat dikasih oleh manusia. Yang dikasih Tuhan apa? Tuhan sendiri bilang, tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan anak pun tidak, saudara sekalian. Oh dia kok tiba-tiba tahu Yesus mau datang. Barusan ya, bulan lalu kalau nggak salah, bulan September. Ada juga yang masuk, saya lihat di TikTok. Wah Tuhan Yesus sudah mau datang, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu tanggal sekian. Kalau nggak salah bulan September ya kemarin ya. 23 sampai 25 September ya. Tapi saya tuh enggak pernah kepikiran sama sekali karena saya tahu itu bukan dari Tuhan. Bahkan ada orang yang sudah was-was dulu kalau Tuhan sudah mau datang. Hah? Ya di Afrika ya waktu itu sudah heboh, mereka sudah kumpul. Alkitab sendiri yang ngomong bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu. Jadi si Teudas dan juga Yudas ini mungkin di zaman itu mereka ngaku-ngaku. Mereka ngaku-ngaku mungkin Mesias ya. Tapi ternyata gagal. Mesias palsu itu gagal. Tapi yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes adalah Mesias sungguhan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
Nah, kita juga harus memberitakan yang asli, Bapak Saudara sekalian. Beritakanlah Yesus yang asli. Bagaimana kita bisa memberitakan Dia? Harus banyak mengalami Dia. Kalau kita banyak mengalami Yesus, kita akan banyak cerita tentang Yesus. Amin, saudara? Kapan kita bisa mengalami Yesus? Pengalaman kita kapan kita bisa mengalami Yesus? Saat senang apa saat susah? Saat lagi senang atau saat lagi happy-happy, gitu tuh bisa mengalami Tuhan. Oh, kita rasanya perlu Tuhan terus. Saat kapan? Saat senang apa saat susah? Lebih banyak mengalami Yesus saat tenang atau saat susah? Saat kita susah justru ya? Betul? Saat kita susah, saat kita sedang menderita, justru disitulah kita justru sering mengalami Tuhan. Yang mau sering mengalami Tuhan, katakan amin. Berarti lebih senang menderita ya? Karena di saat kita menderita, baru kemudian kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Ya. Saya pernah baptis orang, Bapak Saudara sekalian. Ya, saya sama Pak Tris ya. Baptis orang yang betul-betul sudah sakit keras ya. Bahkan pernah di HCOS, ya, saya pernah mendoakan orang yang ngomongnya sudah agak susah. Dia belum percaya Yesus tapi ngomong kalau dia disembuhkan Tuhan, dia mau melayani. Bapak Pendeta, saya kalau disembuhkan Tuhan mau melayani. Yang saya baptis dengan Pak Tris, sore kami baptis, besok paginya meninggal ya. Bapak Saudara sekalian, mari kita lebih banyak lagi mengalami Tuhan. Supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Mumpung masih sehat, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Harus hidup dalam ketaatan. Harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita lihat Bapak Saudara sekalian bahwa Tuhan pakai siapa saja ternyata untuk nolong kita. Dalam kondisi kesesakan, dalam kondisi penderitaan, Tuhan utus Gamaliel. Dia beri hikmat. Nah, kita juga mungkin dalam hal-hal yang membuat kita itu mengalami penderitaan, dalam hal-hal kita mengalami tekanan. Kalau kita betul mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa utus siapa saja untuk menolong kita. Karena Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong umatnya. Amin. Kita masuk ke ayat-ayat terakhir, kita lihat. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka melepaskan. Mereka dilepaskan. Jadi setelah Gamaliel ngomong, Petrus Yohanes itu dimasukkan kembali. Masuk. Setelah masuk diapain? Disesah. Apa itu disesah? Wah, dipukul. Supaya menjadi peringatan. Tak. Stop ya. Tidak boleh cerita lagi tentang Yesus ya. Terus mereka pergi. Baca selanjutnya. Habis dipukul, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan habis dipukul ini. Mereka enggak, aduh saya ini kok sudah. Bukan. Mereka enggak mengeluh, tapi mereka justru keluar di sidang dengan, kenapa mereka gembira? Karena mereka telah dianggap apa? Layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi mereka enggak anggap rugi, mereka menderita, mereka dihina, mereka enggak anggap rugi. Justru itu merupakan sebuah kebahagiaan bagi mereka. Ya. Karena mereka melakukan sesuatu yang betul-betul memuliakan Tuhan. Yang lebih hebat, luar biasa, ayat 42, coba kita lihat. Dan setiap hari mereka apa? Padahal mereka kan dilarang ya. Wes, pukul, habis itu dilepas. Jangan cerita lagi ya, jangan mengajar lagi tentang Yesus. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka buktikan bahwa Petrus dan Yohanes itu adalah orang yang lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang, padahal mereka dilarang memberitakan tentang Yesus. Tapi justru semakin mereka dilarang, semakin berita tentang Yesus itu betul-betul tersebar melalui mereka. Kita lihat orang-orang yang lebih taat kepada Allah.
Ya, mereka itu betul-betul disertai dengan kuasa, disertai dengan otoritas. Bukan cuma di bait Allah. Tadinya mereka mengajar di bait Allah, sekarang sampai dari rumah-rumah, dari door to door. Tidak ada rasa takut sama sekali. Karena mereka tahu siapa yang menyertai mereka. Nah, kalau kita juga mau jadi saksi Tuhan, kita juga harus tahu siapa yang menyertai kita. Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan terus menjaga kita. Tuhan yang akan melindungi kita. Sehingga beritakan terus tentang kabar baik yang sudah kita terima. Injil jangan berhenti di kita. Amin. Tapi Injil itu harus tersebar melalui kita. Injil jangan berhenti dalam hidup kita. Tapi Injil itu harus juga dinikmati orang melalui kita. Yang setuju katakan amin. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan kabar Injil, kabar baik dari hidup kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan dan siapkan hati kita untuk masuk perjamuan Tuhan.